seluruh masyarakat untuk seluruh kelompok ini tidak akan pernah terjadi yang sampai terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang terakhir adalah anti kekerasan. Kemudian apa namanya? 4 pilar toleransi yang terakhir. Toleransi adalah masyarakat kita yang non muslim. Di seluruh baik, tepatnya mungkin di seluruh timur dan perbatasan antara Kuala Lumpur Selatan, banyak saudara-saudara kita dari Batak dan non muslim, Protestan, Katolik, Pantekosta. Setiap minggu dan hari-hari khusus hari-hari 25 Desember maupun 1 Januari kami di sini. Kalau seandainya ini kita marah, kita usir, mungkin akan sampai sifat nasional. Kita ingat baru 4 tahun yang lalu dan masalah di puncak kasus yang ada di Soekarno. Hanya karena satu orang yang bernama S mengobok-obok di tingkat nasional, sampailah kita pemerintah daerah pusing dibuat sama kita hormati Pak Camat Sumurbai, Bapak Profesor Sumurbai, Bapak Pramin Ketua Baru, Bapak pimpinan perbankan, Ketua MUI, pimpinan Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit, Bapak Wali Nagari, Bapak Joro, Kepala Sekolah se-Kecamatan Sumurbai, undangan yang tidak disebutkan satu persatu. Bersyukur kita kepada Allah hadir kita pada rapat ini dengan langkah yang pasti kita hadir di dalam rapat koordinasi. Bapak Ibu, 15 menit saya minta waktu untuk memberikan beberapa pemahaman dan informasi sosialisasi tentang program moderasi beragama di Kecamatan Sumurbai. Kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas dukungan dan kerjasamanya. Kemarin tepatnya kita melaksanakan launching moderasi beragama di Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sumurbai, yang dilaksanakan lebih dari 1000 titik di secara nasional. Kita laksanakan 39 di Provinsi Sumatera Barat, 2 di Kabupaten Makassar, 1 di Pulau Bujung dan 1 lagi di Sumurbai. Bapak Ibu yang hadir, lintas sektoral, para undangan jamaah majelis taklim, alhamdulillah target kita 200 orang yang hadir, namun yang hadir itu 235 orang. Mohon maaf Pak Bali, tidak memenuhi undangan, tidak memenuhi kuota, konsumsinya terbatas 200 orang. Ternyata masyarakat kita antusias majelis taklim. Insyaallah kemudian mungkin beberapa hari ke depan kita akan tetap memberikan pengembangan program. Bapak-bapak Ibu kalian hormati, ada makna moderasi beragama yang mungkin selama ini pernah kita dengar. Bedakan moderasi beragama dengan moderasi agama. Kalau moderasi beragama adalah sebuah cara pandang manusia, kita sebagai orang beragama, terhadap sesuatu untuk tidak saling membeda-bedakan, untuk tidak saling mengolok-olok dari keyakinan agama lain. Maka moderasi itu adalah sudut pandang yang secara moderat, adil, seimbang, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tidak radikal dan tidak pula fanatik yang berlebihan. Maka Rasulullah ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ عَلَيْكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan kami ciptakan kamu umat yang wasatan litakunu, orang manusia golongan yang berada di tengah-tengah. Maksudnya ini adalah bahwa kita dihadirkan oleh Allah untuk menjadi penengah, menjadi orang-orang yang tidak terlalu ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Mari kita sudut pandang memahami perbedaan itu ada di tengah kita masyarakat. Moderasi beragama merupakan sebuah 7 program prioritas Kementerian Agama. Salah satunya adalah moderasi beragama. Kemudian salah satu program nawacita RPJM 2019-2024 dari pemerintah Republik Indonesia. Artinya turunan ini sampai kita kepada Nagari ini program nasional. Mungkin secara wawasan itu sudah kita pahami makna dan tujuannya. Bapak-bapak yang kami hormati, memahami agama sekaligus mengimplementasikan ajaran secara baik. Tujuan kita adalah agama Islam mengimplementasikan ajaran agama Islam.
Agama Kristen mengimplementasikan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Katolik pun demikian, Konghucu pun demikian. Namun ketika kita berada dengan keyakinan kita masing-masing, maka kita harus berpikir moderat, berpikir moderasi beragama, berpikir adil. Kita tidak bisa menyalahkan keyakinan saudara-saudara kita yang non-Muslim. Dan orang-orang non-Muslim pun, kawan saudara kita tidak bisa menyalahkan kepada kita. Konsep sederhananya mari kita terapkan lana a'maluna dan lakum a'malukum, lakum dinukum wal dini. Lakum dinukum bagi masyarakat agama. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Silakan engkau meyakini agamamu, silakan engkau beribadah sesuai agamamu. Tapi ingat, jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Konsep pertama. Maka ketika kita mengimplementasikan konsep moderasi beragama kepada umat Islam sesama kita mengenal di Indonesia banyak paham-paham organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memang luar biasa banget. Kita ambil saja simpel. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada PRI, ada Tarbiyah, ada Persis, ada Wasatul Ausliyah dan lain sebagainya. Maka memahami moderasi beragama ini kita konsep lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal ibadah kami, bagimu agama ibadah kami. Silakan engkau pakai kunut, silakan engkau pakai usoli, kami tidak. Tapi jangan engkau menyalahkan kami karena memang masing-masing ada dalilnya. Nah, kita sudut pandangnya seperti itu, Bapak. Silakan rakaat tarawihnya ada yang 8, ada yang 23, ada yang lebih dari ada yang 36. Namun ketika kita bersosial masyarakat, kita manakan kita tujuan kita satu, Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan mungkin yang berbeda-beda. Ke Mekah, Madinah, Mekah di Arab Saudi, tujuan kita adalah naik haji. Namun ada sasarannya tujuan berbeda, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut, ada yang pakai darat. Tujuannya sama. Maka makna moderasi beragama yang diterapkan di Kecamatan Sumberba ini bagaimana kita memberikan penguatan kepada masyarakat, pada kelompok-kelompok yang internal kita Islam. Mari kita memahami perbedaan. Mari kita menghargai perbedaan dengan tidak mengolok-olok dan tidak menyalahkan dengan ajaran itu. Saya yakin dan percaya kita punya dalil masing-masing. Berbeda dengan keyakinan yang memang sebuah ormas yang dikatakan sesat seperti Ahmadiyah dan Syiah sudah dinyatakan sesat oleh MUI. Kalau ini ada di dalam kita di aspek lain, bakor-bakor tertentu. Namun ketika kita melihat ada perbedaan dari pengamalan ibadah kita, ada NU yang pakai kunut, Muhammadiyah yang tidak pakai usul, tidak pakai kunut, tidak pakai bismillah. Jadikan perbedaan ini menjadi sebuah ukhuwah Islamiyah dan ini menjadikan kita tetap rukun dan damai di masyarakat kita. Hanya karena kunut kita bertengkar itu dulu, tapi sekarang wacana kita sudah berkembang, ide pemikiran kita sudah luas. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan sebuah satu kesatuan dan kita maju bersama dalam perbedaan ini. Bapak-bapak yang kami hormati, 4 pilar yang perlu kami sampaikan dalam konteks moderasi beragama. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, anti kekerasan. Wawasan kebangsaan. Bagaimanapun kita berada, kita yakini agama Islam yang memang benar-benar. Namun kita yakin kita berada di kawasan NKRI yang kita harus patuh kepada pemerintah, kita harus taat kepada aturan pemerintah, undang-undang dan konstitusi. Maka selaraskan dengan itu bahwa pemikiran kita tidak akan pernah Pancasila dan Al-Quran tidak bertentangan. Pancasila dan agama tidak ada sama sekali bertentangan. Karena apa? Lahirnya Pancasila dari pemikir-pemikir agama Islam. Sila pertama, sila kedua, sila keempat sampai ke sila kelima adalah nilai-nilai Al-Quran yang diterapkan. Maka tidak akan ada pertentangan. Bapak-bapak yang kami hormati, wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita meningkatkan nasionalisme dalam diri kita sebagai orang beragama. Ketika kita ditindas oleh agama, kita ditindas oleh negara lain, kita berontak. Jangan mentang-mentang kita tanpa kita kuat sekali.